Halo guys, balik lagi di Zona Sport. Ducati, pabrikan paling dominan saat ini, diam-diam sedang mengalami guncangan dari dalam. Musim 2025 kelihatannya sukses besar buat Ducati. Semua gelar diborong, statistik kinclong, dan Marc Marquez tampil dominan setiap kali lampu start padam. Tapi di sisi lain garasi, ceritanya jauh dari kata sempurna. Francesco Bagnaia justru terseok-seok. GP25 yang diharapkan jadi senjata pamungkas malah terasa seperti teka-teki yang gak kunjung terpecahkan. Disinilah masalahnya membesar. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, petinggi Ducati di Borgo Panigale gak terlalu senang dengan beberapa pernyataan Davide Tardozzi sepanjang musim 2025. Masalahnya berkaitan sama cara Ducati menghadapi kesulitan Pecco di depan publik. Hubungan Tardozzi dan Luigi Dall'Igna disebut-sebut nggak sepenuhnya sejalan. Tardozzi terang-terangan bilang Ducati kurang maksimal bantu Pecco, sementara Dall'Igna punya pandangan beda. Menurut dia, Pecco sudah dikasih cukup banyak kesempatan, tapi gagal memanfaatkannya. Nah, dari sinilah mulai muncul rumor panas internal. Katanya, Davide Tardozzi bisa aja nggak ikut Ducati saat MotoGP masuk era regulasi baru di 2027. Kabar ini pun cukup bikin kaget. Soalnya, Ducati lagi ada di puncak kejayaan. Sejak awal dekade ini, mereka sapu semua gelar konstruktor, mayoritas gelar pembalap, dan hampir semua gelar tim. Buat yang lupa, Tardozzi itu figur lama di Ducati. Masuk pertama kali tahun 1999. Sukses besar di World Superbike bareng Fogarty, Bayliss, sampai Neil Hodgson. Tapi ngalamin masa pahit pada 2009 ketika konflik internal bikin dia pergi tanpa seremoni. Ia sendiri pernah bilang kalau seseorang menyebarkan kebohongan tentang dirinya dan ia pergi dalam senyap. Hingga akhirnya kembali pada 2014 dan membawa Ducati ke era kejayaan. Tapi ya, MotoGP memang kejam, prestasi nggak selalu jamin posisi aman. Geser ke kabar lain, Diogo Moreira. Setelah jadi juara dunia Moto2 2025, Diogo Moreira resmi naik ke MotoGP musim depan. Dia bakal membela LCR Honda dengan kontrak langsung dari Honda berdurasi 3 tahun. Lucunya, sejak kecil Moreira udah dipantau banyak toko besar. Bahkan Marc Marquez termasuk yang mendukung karirnya. Lucio Cecchinello pun gak pelit pujian. Katanya, Diogo itu cepat di semua motor yang dia tunggangi. Bahkan ayah Marc Marquez pernah bilang, dia lebih cepat dari anak saya di atas motor trail. Dari Supermoto, Moto3, Moto2, semuanya dilibas. Sekarang tinggal satu tahap terakhir, MotoGP. Tapi tentu aja, kata Cecchinello, butuh waktu buat adaptasi. Di tes Valencia pasca musim, Moreira cuma terpaut setengah detik dari toprak. Bukan hasil buruk sama sekali buat debutan. Dan makin spesial lagi, Brazil balik ke kalender MotoGP. GP Brazil 2026 bakal digelar di sirkuit Ayrton Senna Goiânia, seri kedua musim tersebut. Balapan MotoGP pertama di Brazil sejak 2004. Pas banget sama naiknya Moreira ke kelas utama. Sementara itu di garasi Yamaha, Alex Rins lagi ada di persimpangan karir. Musim 2026 bisa jadi tahun penentuan hidup matinya di MotoGP. Harapannya, bangkit bareng Yamaha M1 V4 dan buktiin kalau dia masih layak di kelas utama. Tapi kalau gagal, opsi pindah ke World Superbike mulai kelihatan makin realistis. 2 musim bareng Yamaha itu berat banget buat Rins. 2024 cuma 31 poin. 2025 naik dikit ke 68 poin. Tapi tetap finish peringkat 19 klasemen. Sprint point cuma sekali. Top 10 race minggu cuma 3 kali. Dan itu pun Fabio Quartararo yang masih sering jadi penyelamat wajah Yamaha. Yamaha sendiri lagi revolusi besar-besaran. Investasi gila-gilaan, mesin V4 baru, dan masih dapat keuntungan konsesi kategori D. 2026 bakal jadi tahun terakhir regulasi lama. Jadi ini momen krusial. Rins sadar betul, kalau 2026 gagal, kursinya nggak aman. Dan bursa pembalap 2026-2027 bakal liar banget. Semua kontrak habis, semua kursi panas, dan MotoGP siap berubah besar-besaran.